Tak hanya di Jawa, tari topeng muncul di berbagai sudut Nusantara. Di Kalimantan Selatan ada tari topeng Banjar. Seperti lainnya, topeng Banjar juga terpaut dengan kegemilangan masa lampau, yakni di masa Kesultanan Banjar. Nasibnya kini juga serupa yang lainnya, di ujung tanduk. Sebentar lagi punah jika tidak dilestarikan. Pertunjukan topeng Banjar lalu didahului ritual baku. Dimulai dari dukun yang meniupkan mantra pada topeng, menyandang sesajen tak ketinggalan. Begitu pula telur ayam kampung, ketan, hingga tumpeng warna-warni. Tujuannya agar roh topeng tak mengganggu penarinya. Entah memang karena magisnya, ada saja yang kesurupan, seperti seorang nenek tinggi. Jika sudah begitu, dukun kembali turun tangan. Apalagi jika yang kesurupan bukan satu orang, dan beringas pula. Tokoh utama pertunjukan normal-normal saja. Penari wanita dan pria beraksi di atas panggung, diiringi karawitan Banjar, yang antara lain menggunakan tanung, gong, babon, dan daun. Sejatinya, topeng Banjar bukan tari rakyat jelata. Tari topeng ini sebenarnya dimiliki oleh istana Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu. Jadi tidak dirakyatkan begitu, dimasyarakatkan. Tapi tari topeng khusus untuk kesenian di Kesultanan Banjar pada waktu itu. Kini tari topeng di Banjar tak banyak dipentaskan. Penarinya pun tak banyak. Di antaranya adalah Nini Astaliah. Tak ada catatan kelahirannya. Tapi konon, kini ia berusia 120 tahun. Astaliah memainkan tari topeng Banjar sejak berumur 15. Karena berasal dari desa Barikin, kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tarian yang dimainkan Astaliah disebut tari topeng Barikin. Usia lanjut tak membuat Astaliah pikun. Ia hafal semua nama topeng koleksinya. Itu topeng apa nih? Paminggu. Tinggi. Kalau itu nih? Ya. Penambi. Tinggi. Tiap malam Jumat, Astaliah memberi sesaji bagi topengnya, yakni Panji, Gulung Sari, Pati, Pamindu, Kalana, Pinambi, dan Temanggung. Ia percaya, jika tidak, akan menerbitkan bencana. Berkat keteguhannya memainkan dan memelihara tari topeng, Gubernur Kalimantan Selatan menganugerahinya penghargaan, yakni sebagai seniman perintis tari topeng Banjar, serta Borneo Award keempat yang dihelat tahun 2011. Nenek Astaliah tak punya pewaris keahliannya. Anak cucunya memilih bidang lain. Topeng Barikin pun hanya ditarikan di momen-momen langka, seperti upacara manyanggar dan ritual menolak bala. Kebetulan pada waktu itu hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang ada garis keturunan, dengan satu kepercayaan bahwa tari topeng itu ada kaitannya dengan masalah mahir. Kalau tidak dilakukan tertutup itu bisa kesurupan dan sebagainya. Tapi sebenarnya terbuka saja sekarang, bisa saja diajarkan kepada generasi kita sekarang ini. Tergantung kepada aktivitas dari teman budaya misalnya.
Nenek Astalia mungkin satu potret seniman yang kukuh melestarikan kesenian tradisional. Upaya yang tak diminati banyak orang. Harapan hidup tari topeng barangkali masih bisa diandalkan di Kuta, Bali. Di sini berdiri Museum The Topeng Kingdom yang mengkoleksi lebih dari 2.000 buah topeng yang muncul di Nusantara, termasuk topeng yang dibuat pada abad ke-18. Dulu, koleksi topeng-topeng tadi digunakan untuk upacara keagamaan, ritual ibadah, hingga tarian sakral oleh berbagai suku dan istana kerajaan di Nusantara. Bersama koleksi patung, keris, dan batik, topeng menjadi artefak kekayaan seni budaya di Nusantara.